Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan rancangan fungsionalitas dari aplikasi Selmi e-commerce food waste. Kelompok 3 ini anggotanya yaitu Muhammad Rayhan Hanifah Syahrial, Misna Pintemiara, Wan Hayatunisa, Nabila Safir Hamdani, dan Muhammad Dirga. Untuk latar belakang masalah akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu Nabila Safir Hamdani. Nah, sampai sekarang masalah sampah di Indonesia ini masih menjadi perdebatan. Eh, Jumlah sampah dan jenis sampah semakin lama semakin bertambah karena penduduknya pun bertambah dan juga perkembangan teknologi yang semakin merajalela. Tapi solusi pengelolaan sampahnya itu masih gitu-gitu aja. Buktinya sampah yang masih mencapai 67,8 juta ton setahun. Yang paling besar itu masih sampah organik, yaitu sebesar 60%. Nah, disusul oleh sampah plastik sebesar 14%. Nah, sampah organik ini biasanya tuh dari sisa makanan dan minuman. Mayoritasnya itu diproduksi sama sektor rumah tangga. Nah, penyebab tingginya produksi sampah organik ini karena tingginya angka produksi sampah makanan. Menurut data UNEP Food Waste Index Report, per tahun 2019 ada 931 juta ton sampah sisa makanan yang dihasilkan. 60%-nya itu dari sektor rumah tangga, 26% dari industri makanan, dan 13%-nya lagi dari retail. Nah, di sini ada temuan-temuannya yaitu vision, persona, storyboard, paper prototype, dan wireframe-nya. Untuk vision akan dijelaskan oleh Muhammad Ryan Hanifah. Kepada Muhammad Ryan dipersilahkan. Di sini kami memilih 5 vision. Yang pertama ada pelaku usaha menjual sisa penjualannya karena masih banyak yang belum habis terjual untuk meminimalisir food waste dengan menggunakan aplikasi. Vision yang kedua, masyarakat memanggil tukang sampah untuk mengambil sampah dengan menggunakan aplikasi. Untuk vision yang ketiga, ada masyarakat melakukan pengaduan lokasi yang sering terjadi penumpukan sampah di area yang dilarang untuk membuang sampah dengan menggunakan aplikasi. Untuk yang vision yang keempat, ada masyarakat menyetorkan sampah rumah tangga organik dan mendapat poin untuk ditukarkan dengan pupuk kompos menggunakan aplikasi. Dan vision yang kelima, masyarakat melihat informasi seputar pemilahan dan pengolahan sampah karena masih tidak tahu tata cara pengolahan sampah menggunakan aplikasi. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Misna Pintemiara. Pada Misna dipersilahkan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aktor. Jadi dua aktor yang kami gunakan pada aplikasi Xiaomi ini yaitu yang sebagai pembeli adalah saya, yang kedua adalah Bobby sebagai penjual atau pelaku usaha. Jadi saya ini merupakan salah satu pekerja kantoran yang mana dia itu memiliki beberapa masalah, yaitu tidak sempat menyiapkan makanan, terlalu sibuk untuk membeli makanan dan tidak memiliki waktu yang banyak. Kemudian makanan yang dibeli mahal sedangkan ia sedang berhemat, suka makanan yang fresh atau yang sekali dibuat, dan terlalu banyak barang yang tidak digunakan di rumahnya. Untuk goals-nya itu sendiri, saya berpikir dapat membeli makanan yang siap saji yang fresh, menggunakan jasa delivery untuk membeli makanan yang diinginkannya agar lebih menghemat waktu, kemudian mencari restoran yang menyediakan makanan diskon setiap hari, dan yang terakhir adalah mencari tempat penjualan barang yang efektif dan tidak akan merugikannya. Untuk persona kedua yaitu penjual.
yang bernama Bobby. Jadi Bobby ini merupakan salah satu pelaku usaha yang mana dia juga memiliki beberapa masalah pada kasus food waste-nya. Yang pertama, sering sekali terdapat sisa makanan di restoran yang ia punya. Kemudian banyak kerugian yang ia dapatkan karena banyaknya makanan sisa. Penjualan barang yang tidak habis, banyak pengeluaran untuk membuang sisa makanan yang sudah basi, kemudian barang yang dijual itu tidak dapat bertahan dengan lama. Jadi yang goals yang diinginkan itu mencari jasa yang mau menjual sisa dagangan yang tidak habis agar tidak perlu membuangnya serta meminimalisir kerugian dan jasa pembuangan. Goals yang kedua yaitu mencari pelanggan yang mau membeli makanan yang ia jual dengan harga yang lebih murah, yang mana tidak akan merugikannya. Itu saja persona dan aktor yang saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya untuk storyboard akan dijelaskan oleh Muhammad Dirga. Kepada Muhammad Dirga dipersilahkan. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang storyboard pembeli. Jadi storyboard ini menjelaskan tentang pengguna yang sedang memesan makanan menggunakan aplikasi Xiaomi. Pengguna tersebut mendapatkan potongan diskon sebesar 50% dikarenakan memesan makanan pada penghujung hari atau pada saat toko mau tutup. Next. Berikut merupakan storyboard penjual. Pada storyboard di atas menjelaskan tentang penjual yang kebingungan diakibatkan oleh banyaknya sisa makanan. Jadi dengan menggunakan aplikasi Xiaomi, sisa penjualan ini diharapkan habis karena menggunakan sistem promosi diskon pada penghujung hari, sehingga membuat kedua belah pihak merasa diuntungkan. Sekian dari saya serahkan kembali pada moderator. Selanjutnya, paper prototype dan wireframe akan dijelaskan oleh Wan Hayatunisa. Pada Wan Hayatunisa dipersilahkan. Baik, selanjutnya untuk simulasi paper prototype dapat dilihat pada link YouTube yang telah ditampilkan berikut. Kemudian untuk wireframe, di sini kami udah membuat wireframe untuk aplikasi Xiaomi. Yang pertama ini untuk yang user yang pertama kali masuk akan masuk dengan tombol ini, kemudian mengisikan username dan password, kemudian klik masuk. Nah, ini untuk tampilan depan dari aplikasi Xiaomi. Di sini user dapat memilih menu-menu yang ada, dan kemudian untuk checkout-nya dapat melakukan di tombol keranjang ini. Nah, dari sini dapat dilihat menu apa saja yang dipilih, kemudian harganya, totalnya, kemudian untuk checkout dapat dilakukan pada tombol pesan. Kemudian untuk metode pembayaran dapat dipilih sesuai keinginan user. Contohnya seperti metode pembayaran yang pertama. Kemudian lanjut. Misalnya user menggunakan metode pembayaran GoPay. Di sini akan diminta memasukkan PIN. Kemudian oke. Kemudian selanjutnya pembayaran akan sukses. Dan order dari user akan diteruskan kepada penjual. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami tentang rancangan fungsionalitas dari aplikasi Xiaomi e-commerce food waste. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.